Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ingin mewawancarai teknisi ataupun marketing komputer yang menanyai tentang dasar-dasar komputer. Lanjut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, di sini kita sedang berada di DC Mall, di salah satu tempat penjualan komputer yang ada di Batam ini. Oke. Di lantai dasar Kingdom G3031. Nah, Dan mempunyai beberapa banyak unit cabang. oh, mantap kali kan teman-teman kan? Boleh datang ke sini ya nanti ya. Boleh. Oke. Sebelumnya saya mau perkenalkan dulu Pak. Kak, nama saya Alif Andrianto dan dengan Kakak Nama saya Wiwi. Saya biasa dipanggil. Nama saya si Dewi, tapi biasanya dipanggil Wiwi, Kak Wi. Kak Dewi. Ya, Wiwi. Kak Wiwi. Biar lebih enak manggilnya. Oke Kak, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang mengenai dengan komputer dan usaha komputer ini. Oh, boleh. Oke, yang pertama yaitu profit masa depan usaha di bidang komputer ini apa saja ya Kak? Kalau ngomong masalah profit, sedikit aja ya bisa jawabnya. Itu sih untuk zaman sekarang di tahun 2022 ini itu sangat bagus profitnya. Karena kenapa saya bilang bagus? Karena untuk sekarang ini hampir semuanya menggunakan komputer. Semua menggunakan komputer, gadget lah, komputer, PC, monitor. Jadi profitnya ya pasti otomatis sangat bagus lah. Besar juga ya Kak ya? Iya, besar. Oke. Dan tidak semua orang bisa menjual komputer, hanya orang-orang tertentu, orang yang mengerti, orang yang paham yang bisa menjual komputer. Itu ya teman-teman, itu yang dalam masa depan profit bagi komputer ini. Selanjutnya yaitu Kak, usaha apa lagi yang bisa dikembangkan dan yang cocok untuk usaha Yang bersangkut paut masalah komputer. Kalau masalah pengembangan dan yang bersangkut paut banyak sih. Dari segi tergantung dari ownernya, baik via owner, baik via karyawannya. Kalau walaupun ownernya kreatif tapi karyawannya tidak kreatif, maka akan jalan di tempat. Contohnya sih untuk pengembangannya paling selain kita jualan komputer, kita bisa menjual aplikasi, kita bisa menjual aksesoris contohnya kayak backnya laptop, fan-nya laptop, fan eksternal ya, sama hard disk eksternal, SSD eksternal, banyaklah charger dan segala macamnya yang bersangkut paut masalah komputer. Dan kalau lebih luasnya lagi, contohnya kalau untuk komputer PC itu masalah game itu bisa kursi game, meja game dan segala macam lah. Begitu ya Kak ya? Iya. Oh ya, saya ingin menanya tentang aplikasi-aplikasi yang baru saja Kakak sebutkan itu apa aja kira-kira? Aplikasi kalau untuk masalah komputer ini kan terbagi dua tuh. Ada hardware, ada software. Kalau software itu ya bersangkut paut masalah aplikasi. Contohnya kayak Windows, aplikasi AutoCAD, PDF dan segala macamnya lah. Khusus untuk orang yang bergelut di bidang itu pasti paham. Khususnya kayak anak sekolahan mulai dari SMA, untuk apalagi zaman sekarang SD pun udah pengenalan komputer kan. SD, SMP, SMA. Tapi yang akan paham akan aplikasi software dan hardware tersebut paling kalau setara SMA, SMK, STM, next kuliah. Oke. Dan teman-teman ya, salah satu usaha apa saja bisa dikembangkan dalam usaha komputer ini. Oke, selanjutnya Kak, kerusakan apa saja nih yang biasa ditemukan pada komputer ini Kak? Kalau masalah kerusakan dalam komputer itu, komputer kan jadinya terbagi dua lah ya. Dari segi PC, kalau PC itu bisa PC, ada monitornya, ada lagi yang disebut monitor all-in-one. All-in-one itu monitor yang sudah include tanpa menggunakan PC. Baru next time ada laptop pun berbagai macamnya.
Jadi kalau untuk kerusakannya kembali lagi ada dua macam, ada hardware, ada software. Tapi yang paling umum sih mungkin mengenai kalau untuk software ya paling Windowsnya sering blue screen, tahu kan blue screen, sering korup dan segala macamnya. Itu dikarenakan pada saat pengupdatean sistem tapi wifi-nya terputus atau enggak ada virus yang masuk, ada kurangnya antivirus dalam laptop tersebut. Kalau untuk hardware pada umumnya ya kayak biasalah, paling baterai atau keyboard atau enggak hard disk lah. Gitu aja sih. Itu berarti bermacam-macam kerusakan yang terjadi pada iya, kalau yang sering ya. Beda kalau kerusakan kalau ada insiden, contohnya kayak pecah, patah, terbakar, masuk air, itu beda lagi, lain cerita. Jadi itu ya teman-teman ya. Selanjutnya ada nggak Kak langkah-langkah untuk mencari kerusakan dan cara memperbaiki komputer dan laptop ini? Kerusakan dicari pula ya. Iya, Biasanya orang bertanya langkah-langkah untuk menghindari terjadinya kerusakan, bukan dicari pula ya. Tapi kamu nanyanya cari ya jarang-jarang pula. Kalau untuk langkah-langkah lebih mungkin aku perbaiki aja pertanyaannya, lebih ke langkah-langkah untuk merawat komputer agar terhindar dari kerusakan. Contohnya seperti Windows-nya yang seperti saya sebutkan. Kalau Windows-nya bukan Windows yang original, Windows yang instalan, itu khusus Windows 10 itu sering terjadi update sistem. Pada saat dia mengupdate sistem, wifi-nya kurang lancar atau enggak komputernya tiba-tiba dimatikan, sistem di dalam tidak terupdate maksimal sampai 100%. Disitulah terjadi kerusakan pada Windows. Itu yang pertama. Baru yang kemungkinan kedua di RAM-nya. Kalau RAM-nya sudah kinerjanya kurang oke, maka akan pengaruh juga ke tampilan laptopnya. Baru yang ketiga itu harddisknya problem, maka tampilan di laptopnya pun menjadi masalah. Jadi kalau untuk pemeliharaannya itu, kalau dari segi hardware itu baterainya jangan sering digunakan sambil dicas. Baru untuk keyboard itu kalau bisa gunakan keyboard protector. Kita ada jual kok kalau mau keyboard protector. Keyboard protector itu digunakan di atas keyboard, gunanya supaya pada saat air tumpah itu nggak langsung masuk ke mesin. Yang bentukannya kayak silikon gitu Kak? Benar banget, ada kita jual. Melani mana Melani? Habis itu next time-nya ya contohnya seperti ini ya. Ini keyboard protector. Kita ada dua macam, ada yang 15 inci sama 14 inci. Boleh dibeli di Kingdom Komputer lantai dasar, pintu 8, masuk langsung semuanya ada lengkap. Habis itu kalau dari lama penggunaan, jadi kalau normalnya yang namanya laptop komputer ini ya paling normalnya tuh 5-8 jam. Kalau next menggunakannya dengan timer yang lebih, maka sebaiknya gunakanlah fan eksternal. Kita ada jual juga, mau yang mini, mau yang sedang, mau yang besar, semua ada. Nanti kita ada WA adminnya juga, 0812 6650 8277. Di situ boleh tanya-tanya. Bisa dihubungi ya teman-teman. Boleh. Kita ada admin khusus karena kita mempunyai beberapa cabang toko, jadi admin cuma satu. Adakah jenis komputer yang tidak layak untuk diperbaiki gitu? Kalau dikatakan tidak layak, semuanya layak, tergantung teknisinya pintar apa kagak. Paling mungkin lebih ke pertanyaan kamu itu laptop mana aja atau komputer mana aja yang sulit untuk diperbaiki. Kata sulit untuk diperbaiki ini biasanya itu ada dua versi. Sulitnya itu apakah spare part, pada saat memperbaiki spare partnya susah untuk didapat, sama apakah memang tipe laptop tersebut laptop yang kalau udah dipakai mati total, ya udah lo buang lem biru lo. Seperti itu. Kalau untuk yang dari selama ini sesuai pengetahuan saya sih, pengalaman lah, untuk laptop yang recommended dari segi mesinnya itu mungkin lebih ke ThinkPad, Lenovo ThinkPad sama Dell. Itu dia kalau untuk physically desainnya itu memang terkesannya jadul, nggak rekomen ya kalau orang mau yang nyentrik. Tapi kalau untuk mesinnya dia oke. Cuman kekurangannya dia untuk spare partnya agak mahal dan susah didapat, seperti itu. Baru
Kalau dibilang yang agak sulit itu barang-barang yang canggih, contohnya touchscreen, yoga, itu semua karena dia barangnya canggih, maka spare partnya itu biasanya itu selain dia sulit, harganya mahal. Jadi hitung-hitungannya kalau kita mau memperbaiki servis, lebih baik beli baru. Jadi lebih baik daripada servis mending beli baru. Itu aja sih. Kalau untuk laptop, brand laptop yang agak gampang, spare partnya gampang didapat itu mungkin bisa ke Asus, Acer, XP, itu kan familiar. Boleh langsung ke servisnya, service centernya, boleh ke counter terdekat. Semua. Di sini pasti, di sini semua ada. Cuman kalau kurang duit aja di sini kurang bisa bantu. Tapi ada solusi. Ada solusi. Kalau misalnya mau beli laptop nggak ada duit, ada solusinya di sini. Ada solusinya. Oke, pertanyaan selanjutnya dan ini mungkin pertanyaan terakhir Kak. Alhamdulillah. Bagaimana cara memilih komputer yang awet dan sehat dan serta tahan lama? Cara memilih awet, sehat dan tahan lama. Kembali lagi, kalau di sini kami menjualnya 2 versi, yang baru atau yang second. Jadi tergantung. Kembali lagi kita tanya ke customernya, carinya yang baru apa yang second. Kalau yang baru nanti tergantung lagi kebutuhannya. Kadang kan orang gini, aku pengen cari laptop yang bagus. Kata bagus ini, semua barang yang kami jual itu pasti bagus. Nggak ada orang mau jual barang jelek, itu nggak dijual. Kalau barang jelek ku buang, ku campak namanya. Jadi semuanya barangnya bagus. Jadi kalau pertanyaan seperti itu tergantung kebutuhan. Kamu butuhnya apa, kami kasih sesuai dengan kebutuhanmu. Mama nih, aku kuliah, Kak, aku mau cari laptop. Pasti aku nanya, laptop buat kebutuhan apa? Kuliah jurusan apa? Karena jurusan hukum sama jurusan IT itu berbeda kebutuhannya. Jadi tergantung budgetnya berapa, kebutuhannya apa. Baru ya itulah. 2 itu sih penentunya, budget sama kebutuhan, ya. Baru ke nextnya desainnya, mau yang tebal, yang tipis, mau yang canggih apa yang enggak, tergantung. Itu semua tergantung dari budget. Ada orang yang kebutuhannya nggak terlalu lebih tapi budgetnya tinggi, ya bebas milih. Ada yang budgetnya minimalis tapi kebutuhannya ekstra. Disitulah yang nggak sulit-sulit gampang, alias gampang-gampang susah. Seperti itu sih. Jadi kembali lagi kalau mau membeli sesuatu barang atau khususnya ke elektronik, ke bidang laptop lah ya, itu selain dari toko yang menyediakan barang yang kualitasnya oke, tapi penjualnya harus pandai mengarahkan kita belinya seperti apa, kualitas apa, dengan budget berapa. Kadang ada beberapa toko yang menjual barangnya oke, bagus, tapi dia nggak bisa mengarahkan customernya, jadi hasilnya kan nggak sinkron. Seperti itu. Oke, bisa dipastikan teman-teman bahwasannya kalau misalnya kita ingin memilih komputer atau melihat komputer yang awet, sehat, serta tahan lama, itu sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari wawancara ini. Terima kasih kepada Kakak Wiwi selaku marketing di toko ini. Toko apa Kak, boleh disebut? Kingdom Computer. Okay. Lantai dasar, pintu 8, blok G 3031. Oke. Ya teman-teman, jika ada yang keperluannya komputernya bermasalah atau ingin membeli komputer, boleh di sini juga ya. Boleh. Nanti cantumkan nomor WA-nya ya loh. Oke, ya. Di bawah ini atau enggak di atas ini, terserah lah, mana-mana suka. Oke, baik Kak. Terima kasih banyak ya Kak. Itu saja teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.